Hai semuanya, Assalamualaikum, apa kabar? Semoga semua dalam keadaan sehat. Hari ini aku, Ratri Oktaviani, mau bikin chicken katsu homemade yang bisa dijadikan ide frozen food di rumah. Mau tahu gimana prosesnya? Yuk simak videonya sampai selesai. Oke, langsung aja kita mulai. Di sini aku sudah siapkan 1 buah dada ayam fillet. Kalau ditimbang kurang lebih sekitar 500-550 gram ya teman-teman. Kemudian ini akan aku belah dulu menjadi 2 dan disisihkan dulu supaya nanti bisa lebih leluasa saat memotong. Kemudian karena ini hanya untuk stok frozen food di rumah, jadi aku belah lagi menjadi ukuran yang lebih kecil ya teman-teman. Setengah bagian ini akan aku belah-belah lagi menjadi 3 bagian. Untuk ketebalannya disesuaikan aja dengan selera teman-teman di rumah. Boleh dijadikan 2 bagian supaya dagingnya lebih tebal, atau seperti aku 3 bagian seperti ini. Lakukan hal yang sama sampai semua ayamnya ini terbelah sesuai dengan ketebalan yang teman-teman inginkan. Mungkin ada sebagian dari teman-teman yang agak kesusahan untuk memotong tipis ayam ya teman-teman. Jadi nanti tipsnya boleh minta abang-abang tukang ayamnya, atau teman-teman menggunakan pisau yang agak panjang dan juga harus tajam, supaya nanti membelahnya itu bisa lebih mudah. Nah, ini sebagian dadanya sudah aku belah menjadi 6 bagian. Nah, kalau sudah, sekarang kita akan tepuk-tepuk bagian yang lebih tebal dengan muntu atau ulekan teman-teman. Tujuannya supaya nanti bagian tebal itu bisa sama ratanya dengan bagian yang lainnya. Dan juga bumbu marinasinya biar bisa meresap sampai dalam gitu. Kalau dilihat dari dekat seperti ini. Sekali lagi untuk ketebalannya disesuaikan aja dengan kebutuhan ya teman-teman. Nah, sekarang kita akan bikin bumbu marinasinya yang terdiri dari bawang putih, garam, kaldu bubuk, dan juga lada bubuk yang jumlahnya disesuaikan dengan banyaknya daging ayam yang akan kita marinasi ya teman-teman. Masukkan semua bumbu-bumbunya, kemudian kita akan pijat-pijat si daging ayamnya ini sampai merata bumbunya. Nah, setelah terbaluri rata dengan bumbu yang tadi kita sudah berikan, ini daging ayamnya akan kita marinasi dulu kurang lebih sekitar 1 jam, atau boleh disimpan semalaman supaya bumbunya semakin meresap ya teman-teman. Jangan lupa untuk ditutup, dan ini kita simpan di dalam kulkas. Kalau sudah selesai dimarinasi bumbunya, sekarang kita siapkan dulu. Aku pakai jurus jitu, yaitu pakai tepung bumbu serbaguna. Nanti tuangkan semuanya ke dalam mangkuk seperti ini. Kemudian untuk bahan basahnya, aku menggunakan 1 butir telur. Ini aku pakai yang ukurannya sedang. Dan tambahkan dengan 70 ml susu UHT. Kurang lebihnya setengah kemasan ya teman-teman. Dan tambahkan juga sedikit kaldu bubuk. Untuk airnya itu boleh diganti dengan air biasa, tapi kalau misalnya mau lebih creamy memang harus pakai susu UHT. Kalau sudah, tambahkan juga di sini ada tepung panir. Dan ini adalah daging ayam yang sudah dimarinasi. Aku marinasi sekitar 2 jam. Caranya gampang banget loh teman-teman. Ambil 1 lembar daging ayam yang sudah dimarinasi, lalu baluri dengan tepung kering dan dicelupkan ke tepung basahnya atau adonan basah yang tadi sudah kita bikin ya. Kemudian karena aku pengen ini 2 kali penepungan, jadi setelah basah aku masukkan lagi ke tepung keringnya. Dibaluri secara merata dan dicelupkan lagi ke adonan basahnya tadi. Jadi ini 2 kali celup ya, 2 kali celup, 2 kali ke tepung basah supaya nanti kulitnya itu lebih tebal. Kemudian setelah itu tinggal kita masukkan saja ke tepung panir dan dibaluri dengan tepung panir sampai benar-benar rata. Sambil ditepuk-tepuk seperti ini ya, supaya lengketnya itu benar-benar bisa sempurna. Nah, kurang lebih hasilnya seperti ini teman-teman. Jadi, dia cukup lebar dan merata. Kalau yang ini adalah langkah yang aku pakai kalau misalnya teman-teman mau lebih hemat tepung-tepungnya dan juga bahan cairnya. Jadi, sekali balur aja dari tepung kering, kemudian ke tepung basahnya atau adonan basah. Setelah adonan basah, langsung kita celupkan ke tepung panir. Jadi ini 1 kali penepungan ya teman-teman, supaya bisa lebih hemat, tapi untuk ketebalannya tidak setebal dari yang step pertama tadi. Nah, di bagian tepung panir ini kita bantu tepuk-tepuk supaya nanti benar-benar bisa lengket sama ayamnya. Kurang lebih hasilnya seperti ini teman-teman. Lakukan hal yang sama sampai semuanya selesai.
Setelah semuanya selesai kita bungkus dengan tepung panir, boleh disimpan langsung di dalam freezer untuk stok frozen food. Caranya gampang banget, tinggal dialasi aja dengan plastik supaya nanti tidak lengket satu sama lain ya teman-teman. Nah, setiap lapisannya kita lapisi juga dengan plastik seperti ini. Jadi dia tuh bener-bener mencegah supaya nanti ketika beku tidak lengket satu sama lain dan lebih mudah untuk mengambilnya. Sesuai dengan potongannya yang pertama, ini satu resep aku mendapatkan hasil sekitar berapa pieces ya? Sekitar 15-16 pieces tergantung dari ketebalannya. Nah, kemudian untuk proses penggorengannya boleh langsung digoreng atau boleh juga disimpan dulu di dalam kulkas supaya nanti tepung panirnya bisa lebih lengket. Caranya gampang banget, tinggal panaskan minyak, aku pakai api sedang cenderung kecil. Kemudian kita masukkan ayam filetnya yang sudah kita simpan dulu sebentar di dalam kulkas, dibolak-balik supaya tingkat kematangannya bisa merata. Kalau sudah golden brown tinggal diangkat ya teman-teman, dan bisa disajikan selagi hangat seperti ini. Rasanya enak banget loh. Teman-teman lihat deh, itu tuh kulitnya, dia tuh crispy di bagian luar, tapi di bagian dalamnya tetap lembut banget loh teman-teman. Ini tuh terasa ketika kita mengiris dagingnya. Nah, bisa dilihat nih teman-teman, hasilnya di bagian dalam kelihatan masih juicy banget ya, nggak kering sama sekali walaupun di luarnya sudah crispy seperti ini. Dan udah deh, jadi ini dia hasilnya, chicken katsu homemade yang sudah aku buat tadi. Bisa banget untuk dijadikan stok frozen food di rumah. Dari satu resep ini benar-benar menghasilkan banyak banget teman-teman chicken katsunya. Jadi lumayan untuk stok biar nanti pagi-pagi nggak rungsing banget ya teman-teman. Sekali lagi hasilnya itu enak banget, tetap juicy di dalamnya. Padahal di luarnya itu crispy banget, tinggal dicocol aja pakai saus dan rasanya Masya Allah ini enak banget. Oke teman-teman, terima kasih ya udah nonton videoku sampai akhir. Selamat mencoba, semoga berhasil. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum, bye. Jangan lupa like, share, dan subscribe.